Oke, malam hari ini kita ingin menyampaikan 3 produk yang sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan 3 produk ini menurut kami juga 3 produk unggulan dari Atomi yang sangat membantu kesehatan dari tubuh kita. Jadi hari ini kita akan membahas 3 produk yaitu Hemohim, pomegranate dan juga satu lagi Hongsamdan atau red ginseng. Sebelum kita mulai, kita tonton satu video dulu yang tonton dengan seksama, teman-teman akan melihat betapa luar biasanya produk ini ya. Saya share dulu. Sudah kelihatan kah? Kelihatan ya. Ya, kalau sudah lihat videonya, udah merasa nggak ini produk luar biasa banget, keren banget karena memang penelitian itu nggak asal buat suplemen dan memang nggak asal membuat sesuatu
ya udahlah yang penting laku dijual kayak gitu ya. Tetapi melalui proses yang panjang juga penelitian, istilahnya semua bahan dicari yang terbaik sampai akhirnya ketemu yang namanya satu produk Hemohim. Oke, nggak berlama-lama lagi lah. Saya langsung memberikan waktu untuk Ibu Maria Francisca Winata untuk menjelaskan tentang Hemohim. Silakan Ibu Francisca, Ibu Maria Francisca. Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami di sini dan hari ini kita bicara tentang produk ya. Teman-teman, kita tahu semua orang yang atomians yang memang ingin menjalankan bisnis atomi itu wajib mengenal dan mencintai dan merasakan produk ini yaitu Hemohim ya. Karena kenapa? Karena lahirnya Atomi ini berbeda dengan network marketing yang lain. Kalau network marketing yang lain itu perusahaannya lahir dulu ya, kemudian mereka mencari produk yang akan mereka pasarkan di network marketing mereka. Kalau kita terbalik, Atomi ada itu karena Hemohim teman-teman. Jadi tentu sewajibnya lah kita semua mengenal produk Hemohim ya. Jadi kita semua harus kenal Hemohim, bukan hanya kenal, bukan hanya tahu mendengarkan Zoom, kemudian dihafalin, terus minta PPT kepada leadernya, tapi wajib merasakan di tubuh kita, ya, karena di Atomi kita tidak jualan, ya, tapi kita sharing manfaat yang kita rasakan dari produk. Oke, kita kan di lapangan sering mendengar teman-teman ya, wah benar ya, Hemohim bisa bantu ini loh, orang sakit ini, sakit itu. Sebenarnya di lapangan kita benar-benar menyaksikan teman-teman kita sembuh. Ya, sembuh dari penyakit itu. Tapi karena Atomi ini sangat humble dan luar biasa dan sangat mematuhi apa yang disarankan oleh BPOM, kita ini Hemohim adalah produk yang bermain di area suplemen atau obat tradisional ya. Jadi kita dilarang untuk menyebut sembuh. Ya, walaupun benar-benar kita kok gue nggak boleh ngomong sembuh ya, padahal benar-benar gue sembuh loh gitu kan. Tapi kita menyebut kata terbantu ya, merasa terbantu dengan minum Hemohim. Proses penyembuhan kita yang mungkin kita selama ini dengan obat medis, dengan Hemohim pun lebih membantu optimal tubuh kita untuk bisa mencapai kesembuhan ya. Jadi kita dilarang untuk overclaim. Nah, di sini saya ingin menjelaskan teman-teman bisa lihat, oh pantesan ya minum Hemohim kok saya dengar ada testimoni yang sakit ini terbantu, sakit ini baik, sakit itu juga oke ya. Kok kesannya bisa semua. Nah, kita lihat dari kandungan ini dan bagaimana Hemohim ini ya. Oke, saya persilakan Rini untuk menampilkan slide-slide pertama. Nah, teman-teman, sebenarnya Tuhan dari awal sudah menciptakan kita tubuh yang sangat luar biasa ya. Kita pun bersyukur kalau kita yang lahir dalam kondisi sehat. Memang tidak menutup kemungkinan ada juga saudara kita yang mungkin lahir dalam kondisi yang ternyata bawa dari lahir dia ada sakit sesuatu teman-teman ya. Nah, kita yang sudah diberikan berkat yang hidup sehat, selayaknya lah kita menjaga kesehatan kita. Nah, kita ini biasa sakit ini biasanya misalnya dengan usia sekian, kok gue udah mulai rasa ini, rasa itu, sudah banyak keluhan, itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita kesalahan dalam mengikuti gaya hidup kita, pola makan ya. Semua ini berkaitan apa yang kita lakukan. Mari kita lihat. Ada hal-hal yang menyebabkan menurunnya dari kesehatan kita ya. Mari kita lihat. Sambil teman-teman mendengarkan, sambil teman-teman mengkoreksi diri ya, sambil melihat oh benar ya aku ini. Oke, aku harus berubah ya. Jadi kita di sini Atomi bukan hanya membawa kita untuk bisa mendapatkan uang yang banyak teman-teman. Kita kaya dan kondisi tidak sehat juga nggak happy teman-teman ya. Kita ingin di sini hidup sehat dan bisa banyak uang, bisa menikmati uang-uang kita. Nah, salah satu penyebab penuaan organ tubuh ya. Jadi tubuh kita ini semua organ yang di dalam itu bisa tua teman-teman. Terjadi penuaan dengan seiringnya usia ya. Nah, bagaimana kita menjaga supaya organ ini jangan penuaan dini ya. Jadi organ kita ini bisa lebih tua daripada seharusnya usia kita. Bisa nggak? Bisa. Ya, kita melihat banyak sekali anak-anak yang sekarang bagaimana di usia mereka SD sudah pakai kacamata tebal sekali. Itu berarti penuaan di retina mereka. Ya. Nah, terus bagaimana? Banyak sekali penuaan-penuaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Teman-teman biasanya banyak kalangan yang lebih concern dengan kecantikan mereka.
kalau kita bicara produk, wah ini bisa meminimalkan kerutan. Wah, konsen banget ya. Kerutan di sini, ditarik sini, tarik sana. Teman-teman, kalau kita sudah menemukan kerutan di dalam kulit kita, kulit manapun ya, di tangan Anda, kening Anda, wajah kita, yang Anda tampak di mata Anda terjadi perubahan yang Anda lihat di fisik Anda, itu menandakan bahwa di dalam pun sama, teman-teman. Jadi tidak mungkin penuaan, wah udah mulai keriput nih di kening ya, mulai turun nih pipi ya. Kemudian di dalam tubuh Anda oke-oke saja. Semua ini terjadi suatu sistem yang saling berkaitan. Jadi kalau kita memang buat cantik tubuh kita di luar, kita perhatikan di dalam. Supaya kita ini benar-benar diremajakan semua sempurna ya. Secara organ juga kita remajakan dan kita pertahankan fungsinya. Di luar Anda pakai skincare, Anda menunjang kecantikan, kegantengan kita dari luar ya. Kita lihat gambar di sini apa? Pola makan. Keseimbangan nutrisi teman-teman. Kadang-kadang kita ini mampu beli, mampu makan, belum tentu pencernaan kita mampu mencerna. Karena rata-rata di masyarakat kita teman-teman ya, namanya enzim tuh laku banget, probiotik laku banget. Kenapa? Karena rata-rata semua bermasalah dengan pencernaan. Ya, pencernaan kita bermasalah. Diawali apa? Diawali dengan pola makan kita juga. Yang over makan juga akan membuat keseimbangan pencernaan pencernaan kita terganggu sehingga tidak bisa menyerap nutrisi. Diet yang tidak diikuti dengan keseimbangan nutrisi, diet yang berlebihan ya itu juga akan mengganggu pencernaan kita. Sehingga yang tadinya harusnya pencernaan kita oke-oke saja jadi berubah menjadi tidak baik-baik saja. Ya. Kita bisa lihat makanan yang disajikan di luar sana. Saya sering melihat kalau kita pergi makan ke restoran yang rumah makan yang biasa ya, maksudnya yang pecel ya, gado-gado, apalagi yang Sunda gitu ya. Itu tampak yang datang itu usia-usia orang tua. Ya. Kalau mereka sudah weekend sama anaknya, mereka itu bertujuan untuk menyenangkan anaknya. Makannya di mana? Makannya seperti makanan yang tampil di depan kita ini. Ya, sudah junk food ya, terus sudah yang goreng-gorengan ya, yang semua kalori dan semua lemaknya tuh yang luar biasa ya. Sehingga kita bisa lihat teman-teman. Sekitar 30-40 tahun yang lalu ya, di usia kami yang sudah 50-an, di masa SD kami itu rata-rata SD sampai SMP sampai SMA, rata-rata tubuh yang pria maupun wanita, langsing-langsing ya, linjer-linjer rasanya ya, tipis-tipis, kakinya luncing-luncing ya. Kita melihat semua pemandangan itu, ya. Jarang sekali ada yang tiba-tiba gemuk, ada tapi nggak banyak, 1, 2 ya. Sekarang terbalik, kita lihat semua yang SD, SMP, SMA, semua yang di kota besar ya. Itu montok-montok semua teman-teman. Bulet-bulet semua ya. Kenapa? Yaitu bagian dari pola makan yang sudah berbeda. Sajian yang kita nikmati jajanan sekolah dan orang tua yang sedianya sudah berbeda. Ya. Dan ini terjadi terbalik. Untuk cari yang langsing udah susah. Ganti 1, 2 ya. Sama apa lagi? Kita melihat kalau dulu zaman kita sekolah yang kacamata ada 1, 2. Sekarang yang tidak kacamata yang 1, 2, yang kacamata mayoritas ya. Itu coba teman-teman perhatikan yang ada di masyarakat kita. Itu berarti itu anak-anak terjadi penuaan dini sejak mereka muda. Sekarang kita bisa lihat kami kalau yang biasa langsing pada waktu masuk usia meno mengeluh tubuh dia sudah mulai susah untuk membakar lemak. Betul. Wanita yang sudah masuk usia meno, pembakaran lemak mereka sudah tidak seperti dulu. Metabolisme tubuh berubah. Jadi gampang kolesterol, lemak makan sedikit pun jadi gemuk. Tapi sekarang kita lihat anak-anak kita. Sama dengan pembakaran orang tua yang meno. Tubuh mereka susah untuk membakar lemak. Semua ini adalah penuaan dini dalam metabolisme tubuh mereka, teman-teman. Ya. Nah, ini menjadi concern kita semua. Coba kita lihat slide berikut. Penyebab penuaannya organ ini mana dia? Kita lihat hal yang lain apa? Gaya hidup, teman-teman.
ya, kurangnya jam tidur, ya. Sudah tahu paginya harus bangunnya subuh karena ada tugas-tugas yang menanti, tapi tidurnya begadang, ya. Kenapa? Kan gue boleh dong untuk rileks habis gue kerja jam 11 gue masih nonton Netflix sampai jam 1 jam 2. Bangun jam setengah 5. Ya nggak bisa teman-teman. Ya, kita semua tahu peremajaan sel terjadi di dalam tubuh kita itu terjadinya di jam malam kita tidur pulas. Tubuh kita, bagaimana tubuh Anda memperbaiki sel itu terjadi di saat Anda tidur pulas. Ya, itu sudah bukan suatu rahasia, itu semua orang sudah tahu. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, nah sekarang jadi tahu ya. Jadi kita butuh memberi waktu bagi tubuh kita untuk membenarkan diri. Tubuh Anda ini bukan robot. Dia butuh waktu untuk membenahi dan itu tidak gampang, teman-teman. Ya, makanya kalau yang kurang tidur bermulai dari mana terganggunya? Levernya, teman-teman. Ya, levernya terganggu. Ditambah lagi kita pola makannya nggak benar. Fatty liver pula, ya. Kurang tidur pula, lever Anda terganggu. IGF Anda tidak bisa dibentuk di saat itu, maka mengganggulah semua sistem yang lain, ya. Tidak olahraga, ya. Olahraga ini banyak versi, banyak ada yang olahraga yang benar-benar olahraga ya, yang benar-benar ketat. Tapi paling tidak kita jalan di depan rumah. Nah, ini saya juga bagian dari yang ngomong doang soal olahraga ini. Ya. Nah, ini perlu berjuang untuk kita melakukan apa yang untuk sehat. Sampai live skenario saya pun tulis loh, Covid mau olahraga lagi. Ya, itu juga boleh kita tulis ya, teman-teman. Itu bagian dari impian kita. Hidup sehat itu butuh perjuangan, teman-teman. Hidup sehat itu sama dengan kita memperjuangkan kesuksesan loh, teman-teman. Ya, butuh komitmen, butuh ketekad yang kuat, ya. Nah, ini boleh kita tulis di live skenario, ya. Kemudian apa? Merokok. Kita berada di lingkungan yang merokok itu juga sangat mengganggu kita. Yang merokok pun demikian. Minuman alkohol, ya. Alkohol yang masuk ke dalam darah Anda itu membuat darah Anda susah memecahkan glukosa yang masuk dalam tubuh Anda. Saya tahu dari mana? Dari dokter, teman-teman. Karena mama saya penderita diabetes. Ya. Pernah suatu kali mama saya sebelum kenal Atomi nih ceritanya, sejarah yang sudah sebelum kita kenal Atomi. Jadi mama tahu dari temannya, oh tiap malam kalau minum sedikit alkohol, arak ya, kalau kita bangka tuh arak sedikit aja ceritanya ya, itu badan hangat, tidurnya enak kata temannya. Mama saya pada dasarnya susah tidur. Iya Kak, coba dong dia ceritanya ya, minum sedikit, nggak banyak teman-teman tidur. Minum dikit, tidur. Tapi ceritanya ini kan jadi terakumulasi ya dalam darah. Kurang lebih dalam 2 minggu, wih gila. Kenapa gula darah dia naiknya tinggi sekali ya. Kemudian datang ke Jakarta, nah mama ini kan sudah, kalau sampai sekarang tuh udah belasan tahun kita, dokter mama itu adalah dokter Anton yang di Klinik Nusantara di pinggir jalan Kebun Jeruk ya di Arjuna sana. Konsultasi dokter sampai kaget, dokter bilang apa yang terjadi perubahan di pola makannya. Kita mikir, kayaknya nggak ada yang berubah. Mama saya makannya tuh nggak banyak. Juga nggak makan manis, nggak. Kau bilang, oke, kalau gitu apa yang kamu minum? Dia bilang, minum apa ya? Waktu itu belum ada hemohim, apa? Minum apa nggak? Kata mama, oh saya supaya bisa tidur, saya minum sedikit arak. Ya. Wah, kata dokter, itu. Dia bilang, alkohol yang terakumulasi di dalam darah itu membuat tubuh kita susah memecahkan glukosa. Jadi padahal mama sudah minum obat dokter yang dokter kasih loh untuk diabetesnya ya. Kata dokter nggak bisa. Sekarang saya harus ganti obatnya yang memang untuk lebih cerita tuh obat diabetesnya tuh yang lebih keras yang untuk bisa hancurin tuh alkoholnya. Gila kan? Jadi ganti obat benar baru turun. Baru balik lagi ke obat diabetesnya yang lama. Ya teman-teman. Jadi sering minum alkohol itu selain rusak lever, itu membuat mereka cenderung sangat gampang jadi sakit diabetes ya. Apalagi nggak usah minum alkohol, minum Coke ya, Coca-Cola lah, Sprite lah, apalah ya, yang jual yang dingin-dingin itu ya, yang segala macam minuman dingin ya, itu juga gulanya tinggi sekali teman-teman. Saya rasa kita sekarang yang sadar kesehatan sudah mulai mengurangi semua minuman itu ya. Gaya hidup kita harus kita perhatikan.
Yang ketiga, oksidasi. Kalau yang pertama dan yang kedua tadi, teman-teman, kita bisa usahakan. Ya, pola makan bisa dong kita jaga, betul nggak? Ganti dong pola makannya. Gaya hidup bisa dong, komitmen sekarang tulis di life skenario. Ya, saya mau olahraga, yang minum alkohol nggak lagi, yang rokok nggak lagi, misalnya. Bisa. Sekarang yang ketiga bagaimana? Oksidasi, teman-teman. Selama kita ada di planet yang namanya di kota besar yang ada polusi ini, kita udah nggak bisa menghindari oksidasi, teman-teman. Ya, lihat, ini pemandangan yang umum kita lihat. Yang di kiri itu Monas udah kabur-kabur ya. Itu bukan area puncak, oh dingin kelihatan kabut. Bukan, itu adalah polusi. Ya, asap yang menyelimuti pandangan Anda. Sehingga jarak pandang gedung itu sampai nggak kelihatan serasa ditutupi kabut ini. Ya, ternyata itu adalah kabut asap, teman-teman. Ya, knalpot kita sering lihat ya. Di tempat kita ini masih kurang tertib, kita masih sering lihat kendaraan umum, ya angkutan-angkutan umum yang sekali mereka ngegas itu keluar asap hitam semua. Itu sebenarnya sudah tidak boleh izin operasi ya, tapi di kita kadang-kadang belum disiplin ya. Kemudian pabrik di Tangerang ini jelek sekali ya udaranya. Kenapa? Karena memang kita area pabrik. Bekasi, semualah tempat-tempat yang memang kita ini ada pabriknya, teman-teman. Ya, semua ini mengganggu kita. Kapan di saat kita melihat langit biru cerah serasa kita ada di Eropa, ada di New Zealand, Anda bisa melihat langitnya biru cantik ya. Kapan? Di saat COVID, teman-teman masih ingat nggak? Siapa di antara teman-teman waktu masa COVID itu, ya, Anda melihat ke langit dan menikmati dan bergumam, aduh gila biru banget, udah lama banget nggak lihat langit secerah ini, terang, biru, cantik sekali. Ya, serasa kita ada di Eropa, serasa kita di New Zealand, serasa kita di negara-negara yang tidak ada polusi, teman-teman. Ya, kenapa? Ya karena kita semua tidak keluar rumah, nggak kerja ke kantor, anak-anak nggak sekolah, ibu-ibu nggak ke pasar, ibu-ibu tidak ngerumpi ke mall, mereka nggak arisan, semua di rumah, teman-teman. Mobil pensiun, teman-teman, nggak ada knalpot di mana-mana, ya. Pabrik nggak ngepul, ya. Semua asap nggak ada, sehingga bersih, teman-teman. Ya, tapi kita diserang apa? COVID, ya. Di saat COVID sudah berlalu, aktivitas mulai berjalan seperti biasa, nggak ada lagi langit yang cerah seperti yang kita lihat kemarin. Semua sudah berkabut lagi, ya. Asap rokok, makanan di sini, makan apa? Goreng-gorengan yang di luar yang banyak oksidan yang masuk ya. Itu masuk semua di dalam tubuh kita. Anda tarik satu napas gini, itu udah Anda welcome sama oksidan masuk semua ke tubuh kita. Ya. Itu oksidan yang masuk dalam tubuh kita lewat pernapasan kita, lewat pori-pori kita ya. Semua pori-pori ini adalah tempat area terbuka yang juga masuk semua, teman-teman. Pintu banyak sekali untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini adalah yang tidak bisa kita hindari tiga ini. Yang ketiga ini, oksidasi. Ya. Nah, kemudian apalagi stres yang berkelebihan. Sekarang ini semua orang stres, anak-anak pun udah stres. Kenapa stres? Karena sekarang anak-anak sekolahnya melebihi jam kerja kita. Ya, dia berangkat pagi, pulang sore. Keren banget, ya. Dan mereka penuh dengan tugasnya sehingga fase kehidupan mereka sebenarnya itu berbeda kehilangan yang seharusnya mereka alami. Kalau kita dulu fase anak-anak itu masih fase bermain. Kita masih bermain ya, main congklak, yang laki-laki main kelereng ya, kita masih lompat karet ya, segala macam permainan kita masih main. Itu adalah masa terindah kita ya. Anak-anak sekarang mereka tidak ada lagi permainan itu semua, ya. Mereka sudah stres sejak kecil. Ya, sedangkan hidup mereka masih panjang banget kapan tuanya. Stresnya berganti-ganti, stres dari yang sekolah ya, kemudian stres lagi dengan kerjaan nanti kalau mereka sudah dewasa ya. Nah, sekarang semua stres. Ya, kenapa? Karena gaji tidak mencukupi dengan inflasi dan kebutuhan keluarga yang begitu tinggi, sekolah anak begitu tinggi, anaknya lulus gajinya UMR. Wah, ini stres. Ya. Nah, ini adalah realita kita. Selama Anda stres, ini mengganggu semua organ Anda, ya. Jadi sekarang kalau Anda yang rontok tanpa Anda sadar menipis, mungkin Anda stres.
Stres ini bisa dibawa alam sadar Anda loh teman-teman. Ya, mulut Anda sering sariawan, bibir Anda kering, paru-paru Anda, pankreas Anda, organ reproduksi, otak, kulit, jantung, saluran cerna, otot. Ini semua bisa menurun fungsinya dan terganggu fungsinya karena kita stres yang berlebihan teman-teman. Ya, nah jadi marilah kita mengontrol stres ini. Gimana caranya? Kalau kami yang sudah di Atomi rasanya happy sekali. Stresnya kita itu stresnya stres yang ringan sekali teman-teman. Di ucapan aja ngomong stres ya. Kenapa? Karena jalanin Atomi kita beli odol, beli sikat gigi, beli skincare pun saya rasa nggak perlu sampai kita pinjam bank. Mau start mulai usaha Atomi itu nggak perlu namanya kita pinjam uang di bank. Nggak ada teman-teman. Sehingga kita tidak perlu stres. Cukup kita lakukan lebih rajin aja. Ikutin apa yang disarankan oleh leader Anda. Lakukan itu saja. Ya, kalau ditanya mesti rajin dong, ya semua usaha harus rajin. Nggak rajin ya nggak sukses ya teman-teman. Oke, kita lihat slide berikutnya. Semua kita udah tahu ya penyebab penuaan. Sekarang penciutan organ, teman-teman sering dengar nggak? Ginjal turun fungsi bukan hanya karena kreatinnya. Bukan karena keracunan dari kreatinnya tinggi. Bisa juga karena organnya yang menciut. Ya, teman saya ada mamanya sakit ginjal, menurunnya fungsi ginjalnya karena penciutan dari fungsi ginjalnya. Ya, ini juga referensi dari buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Slide ini kami ambil ya. Ini dari buku dari Dr. Ronald Klotz ya dari Amerika ya. Jadi organ tubuh kita dari usia 20 sampai 70 Anda mengalami penciutan 30%. Ini adalah otak kita. Sama 30%. Berarti semua organ yang lain juga yang sama. Kenapa? Ini karena sel yang mati teman-teman. Sel yang mati kalau Anda melihat kulit Anda mulai keriput, Anda kering ya. Dipiling Rini mengangkat sel mati. Itu Anda membersihkan dan itu di bagian depan. Kasih skincare ini nutrisi buat kulit ya. Tapi kalau Anda tahu kulit Anda ini terjadi penuaan yang katanya ampul biru meremajakan kulit teman-teman. Anda tahu nggak bahwa organ tubuh pun di dalam itu juga mengalami penciutan, keriput juga. Ya, sejauh mana kita menyadari hal ini? Ya, nggak lucu, tampak mukanya, wih kenceng ya, bagus, cantik, tapi jalannya terseok-seok, terengah-rengah ya, naik tangga ngos-ngosan ya, tenaga nggak ada, energi nggak ada, tapi mukanya kelihatan cantik ya. Kenapa? Kerajinan peeling sama pakai ampul tapi nggak minum suplemen teman-teman. Ya, jadi ini perlu ngimbang. Jadi saya mengajak teman-teman untuk menyadari kalau Anda ngaca menemukan kulit Anda tidak lagi seperti usia Anda 20, sadarilah bahwa di dalam tubuh Anda, organ tubuh Anda, sel-sel mati juga mengakibatkan penurunan fungsi dan menciutnya organ tubuh kita, ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana solusinya? Tadi kita memaparkan bagaimana kondisi tubuh kita, ya. Itu berita yang tidak menyenangkan untuk kita. Nah, karena bertambahnya teknologi yang sudah maju sekarang ya, kayak kita berterima kasih pada Keri yang di Korea tadi, yang tadi teman-teman lihat videonya, bagaimana Pak Profesor berusaha melahirkan produk, meneliti produk-produk ya, yang akhirnya mereka melahirkan hemohim ini. Ya, hemohim ini adalah makanan untuk sel kita. Sel Anda yang gampang mati, gampang ciut organ Anda, itu karena sel Anda juga kurang nutrisi. Kita bisa bilang, iya kasih ampul, wajahnya bernutrisi ya. Nah sekarang sel tubuh kita yang di dalam kasih apa? Ya, jangan minum ampul biru ya. Ya, ini adalah hemohim teman-teman. Hemohim adalah makanan asupan tambahan untuk tubuh Anda bisa meragani sel. Supaya sel Anda itu sehat. Dia ada nutrisi yang masuk. Ya, oh Bu Rini, nggak usah, saya tiap hari godok jamu. Saya tiap hari minum godokan ini, godokan itu, teman-teman. Yang dibilang herbal yang bagus, teman-teman. Anda misalnya Anda godok kunyit, herbal kan? Herbal, kunyit herbal di rumah Anda. Wah, kalau saya sakit lambung, Bu Rini, nggak perlu enzim probiotik. Saya godok serai. Tiap hari minum serai itu, teman-teman. Betul, serai herbal, kunyit herbal ya, jahe herbal, betul ya teman-teman. Tapi dalam setiap herbal
itu ada kandungan-kandungan yang juga bagus untuk tubuh kita dan ada yang nggak baik juga yang nggak boleh masuk dalam tubuh kita yang berkelebihan. Waktu kita godok kita nggak pernah riset, nggak pernah tahu ya apa aja yang nggak boleh ada di dalam itu, digodok saatnya berapa lama, minumnya berapa lama, jadi masuk semua. Yang baik masuk, yang nggak baik juga masuk. Ya, yang paling sering kita dengar apa? Kacang kedelai teman-teman. Ya, tempe, tahu, kacang kedelai, ya, sangat bagus, protein tinggi, asam amino paling tinggi di kacang kedelai. Betul. Wah, saya nggak perlu minum suplemen itu. Kenapa? Saya tiap hari makan tempe, tahu, minum 2 liter susu kedelai, ya. Habis itu asam urat, teman-teman. Kenapa? Karena asam aminonya masuk benar, ya. Tapi sudah lewat digoreng tuh tahu tempe. Ya, Anda nggak makan tahu tempe kukus kan? Anda goreng kan? Bikin bacem, goreng lagi. Ya kan? Kemudian, apalagi asam aminonya benar masuk. Anda lupa, purinnya juga masuk. Purinnya itu Anda nggak bisa ngurain. Anda minum glek masuk 2 liter itu. Ya, sehingga Anda asam urat. Nah, mari kita percayakan ke lembaga yang pemurniannya sangat tinggi. Yang bisa memilah mana yang bagus yang memang dibutuhkan tubuh diambil dengan dosis sekian. Yang nggak baiknya dibuang. Sehingga kalau Anda melihat laporan-laporan dari FDA semua dinyatakan banyak sekali yang kandungan-kandungan apa yang harusnya tidak boleh ditulis itu tidak ada ya. Semua tidak tergantung ya. Yang semua-semuanya ini berpotensi ada di dalam herbal loh teman-teman. Yang tubuh nggak boleh. Tapi di Hemohim berdasarkan penelitian mereka ya, acuan tertinggi kita dari FDA sudah menyatakan tidak mengandung itu. Tidak semua teman-teman. Coba Anda godok ini ya. Anda minum, ya masuk semua. Ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Dari Hemohim ini disebut makanan fungsional untuk sel, ya. Makanan fungsional. Jadi makanan kesehatan untuk kita. Bedakan ini dengan obat. Oh Bu Ida, Bu Rini, aku ada kok di rumah Hemohim. Belinya sudah 4 bulan yang lalu 1 box nggak habis-habis. Loh kok nggak habis-habis? Oh iya, saya udah cukup sehat. Nanti kalau saya sakit kepala saya minum. Langsung sembuh loh Bu Rini. Aku minum setengah jam kemudian. Lah itu mana Panadol ya obat. Ya. Walaupun benar Anda sakit kepala, Anda minum Hemohim, setengah jam kemudian Anda kepalanya lebih rileks, lebih enak. Tapi cara kita minum dan mengartikan makanan fungsional suplemen ini bukan seperti obat. Kalau obat benar, sakit Anda minum, lagi sehat nggak perlu. Kalau suplemen itu perlu minum setiap hari. Kenapa? Karena Hemohim ini dalam tubuh kita kerjanya banyak, teman-teman. Ya, dia meremajakan semua meregenerasi sel kita dan memberikan makanan ke semua sel tubuh kita. Dan berusaha membenarkan mana-mana yang nggak benar di tubuh kita. Itu perlu waktu. Dengan bertambah usia kita, ya, Anda memasukkan oksidan udah segitu banyak di dalam tubuh Anda. Pola makan yang nggak benar, gaya hidup nggak benar, stres Anda, semua sudah membuat organ Anda menurun seperti penjelasan slide yang sebelumnya. Nah, kandungan dari Hemohim ingin bekerja untuk itu semua. Kapan dia ngerjainnya? Ya, jadi perlu kita setiap hari makan karena ini adalah makanan kesehatan. Ya, nanti saya tergantung, ya, nggak makan nanti saya langsung sakit, ya tidak. Ya, tergantung di sini teman-teman, ya. Kita makan. Tiap hari tubuh kita itu bisa hidup ini, kita nih bisa hidup ini karena kan nutrisi yang masuk ya dari makanan yang kita makan ya, nutrisi masuk. Tubuh kita ini bisa hidup karena membutuhkan nutrisi masuk. Tubuh kita ini tergantung terhadap nutrisi, terhadap protein. Nggak ada nutrisi, nggak ada protein yang masuk, mati. Jadi memang tergantung sama makanan, sama protein, sama semua mineral, semua nutrisi yang harus ada dalam tubuh kita itu harus ada. Sama, ya. Jadi kita minum Hemohim ini bukan ketergantungan seperti Anda tergantungan obat, ya, bukan. Anda perlu menjaga, memberikan asupan itu dalam organ tubuh Anda supaya dia berfungsi dengan baik, teman-teman.
ya. Semua di sini saya percaya keramas ya. Anda semua keramas pakai sampo. Sejak bayi Anda kenal sampo, ya, kenal ya. Nah, apakah Anda ketergantungan terhadap sampo terus bilang gini, aduh Bu Rini saya nggak mau pakai sampo, nanti ketergantungan. Saya coba 1 bulan nggak pakai sampo. Ya, gatalnya kayak apa, lepeknya kayak apa rambut kita kalau nggak pakai sampo. Berarti ketergantungan terhadap sampo nggak? Ketergantungan di sini dalam konotasi yang benar teman-teman. Bahwa kulit kepala kita memang membutuhkan nutrisi yang disediakan oleh sampo untuk kulit kepala kita. Untuk bersihin kulit kepala kita memang wajib. Ya, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi ini video, tadi udah lihat di awal ya bagaimana profesornya menjelaskan bagaimana mereka meriset untuk melahirkan satu merek hemohim ini. Yang mengeluarkan satu produk suplemen ini. Itu adalah Carry ya. Dan ini adalah siapa yang mencetuskannya ini dimasuk ke dalam atomi kita, akhirnya dikembangkan dan dikenal kita semua. Kita berterima kasih kepada Mr. Park Han Gil karena kita tahu tadinya hemohim ini hanya bisa diminum oleh kalangan terbatas oleh para profesor di Carry sana ya, dan sangat mahal. Dulunya 30 saset itu sekitar 10 jutaan uang kita, teman-teman. Siapa yang mampu minum ya. Nah, sekarang kita bisa menikmati hemohim hanya dengan kurang lebih 1,3 sekian dengan 60 saset. Ya, saya nggak perlu di sini menjelaskan sejarah hemohim ya, bagaimana dari 30 saset menjadi 60 saset, itu di sesi berikutnya Anda juga bisa cari banyak di YouTube menjelaskan itu ya. Selanjutnya, nah kita bisa lihat bagaimana Carry itu adalah sebuah lembaga yang sangat dipercaya dunia. Itu juga menjadi alasan Atomi ini gampang diterima oleh 57 negara, gampang masuk di Amerika ya, di negara-negara besar lain. Kenapa? Karena memang dipercaya dan mereka tahu ini siapa, teman-teman. Jadi Anda harus tahu siapa di belakang Atomi sehingga Anda bisa mempercayakan kecantikan dan kesehatan Anda, kesejahteraan keluarga Anda kepada Atomi. Kenapa? Semua produk di luar Hemohim pun sampo, ya, sabun mandi, hair tonic semua kita percayakan kepada Atomi karena Atomi ini melahirkan barang-barang yang sangat bagus untuk kita dan harga layak. Ya, dan Carry ini ya adalah salah satu salah satu yang menghasilkan suplemen yang dipercaya oleh NASA loh. NASA itu memproduksi suplemen dia hanya di 3 tempat. NASA sendiri, Rusia dan Carry, teman-teman. Ya luar biasa. Slide berikutnya, lanjut. Nah, inilah Colmar ya. Colmar itu adalah perusahaan yang menghasilkan kosmetik, skincare ya. Dia lahirnya di Amerika, pusatnya di Amerika, tapi dia punya 8 cabang anak perusahaan di berbagai negara, salah satunya adalah Korea ya. Nah, lahirnya Atomi ini Mr. Park juga pintar ya. Hemohim bagus, dia mau memasarkan hemohimnya di network marketingnya dia nih. Nah, sekarang dia menggandeng siapa? Semua orang kalau dengar Korea itu dengarnya serasa apa? Serasa kecantikan kulit, skincare, kosmetik ya. Maka dia melobilah Colmar. Nah, Colmar dan Carry ini bergabung menjadi satu menjadi Colmar BNH Beauty and Health ya. Kalau Anda jalan-jalan ke Korea mengikuti tur suksesnya dari Atomi, kita bisa mengunjungi Colmar BNH ini ya. Silakan Rin. Nah, ini juga PubMed ini adalah jurnal medis ya. Jadi menjadi acuan para dokter untuk mencari tahu tentang obat kah, suplemen kah. Ya kok ini lagi viral banget, hemohim ini kok dicari-cari di semua negara dan transaksinya kenceng banget. Mereka akan cari tahu, mereka akan mencoba meriset ya. Hemohim berkaitan dengan sakit ini gimana? Sakit diabetes gimana? Dengan cancer gimana? Karena dengar-dengar kok yang cancer terbantu ya, yang stroke terbantu, mereka akan meriset itu ya. Di kotak merah ini ya Anda bisa lihat ada 22 jurnal medis dari PubMed ini yang sudah membahas tentang hemohim. Anda bisa search sendiri, Anda bisa cek, Anda bisa baca ya tentang diabetes ya, tentang segala macam. Terakhir nggak tahu yang di 21 atau yang di 22 itu mengenai infeksi paru-paru. Bagaimana mereka mencari tahu bagaimana kontribusi hemohim terhadap radang paru-paru, infeksi paru-paru.
yang ternyata sebenarnya di awal tahun kemarin banyak sekali yang sakit di kota besar Jakarta ini. Kenapa? Karena infeksi paru-paru, radang paru-paru. Kenapa? Saking cantiknya udara kita, teman-teman ya. Nah, ternyata di PAPEM sudah ada dikasih ini, sudah dikasih penjelasan ya bahwa ternyata hemohim sangat bagus, sangat membantu mereka yang mengalami sakit itu, teman-teman. Ya. Jadi luar biasa. Jadi bukan kata kita mengarang, tapi memang sudah ada jurnal medis yang membahas itu. Lanjut, Rin. Nah ini ya, kita bisa lihat bagaimana hemohim sudah dipatenkan oleh negara-negara besar. Korea sudah pasti ya. Kemudian Jepang, USA, dan 4 negara besar di Eropa. Ya, ini negara-negara yang sudah mematenkan hemohim ini. Sangat luar biasa. Jadi kita sangat bangga dengan produk kita ini. Karena kalau Anda mendengar di luar sana ada MLM yang menjual suplemennya, wah bagus heboh ya. Saya percaya itu hanya digoreng oleh para pemain networkernya teman-teman. Tapi mereka tidak ada landasan medis yang menjelaskan semua tentang suplemen mereka. Ya, jadi Anda jangan keder, jangan jiper, dengar di samping Anda, tapi itu booming loh katanya dari Jepang ya, karena dengan ini itu ya. Anda harus bangga dan percaya dengan hemohim ini luar biasa sekali. Ya, mereka pasti nggak ada semua hak paten ini nggak ada di jurnal medis. Itu aja udah satu kemenangan buat produk kita ini ya. Lanjutin. Nah, kita lihat di kardus di kotak hemohim ya. Anda bisa lihat 3 gambar bunga ini ya, dan memang itulah kandungan dari hemohim. 3 jenis bunga yang sangat cantik ini ya. Ternyata luar biasa. Kita pelan-pelan baca karena sebelum kena hemohim kita nggak bisa menyebut 3 nama bunga ini ya. Keseleo nyebutnya ya. Ternyata 3 jenis bunga ini adalah Angelica gigas rhizome, ada Cnidium officinale rhizome, ada Paeonia lactifora rhizome ya. 3 jenis bunga ini luar biasa dan sebenarnya 3 jenis bunga ini di toko-toko herbal Chinese sudah umum ya. Tapi 3 jenis ini adalah herbal yang sangat luar biasa. Kandungan kemampuan masing-masing bunga ini untuk kesehatan kita sangat lengkap, sangat banyak dikupas oleh para dokter. Tapi mereka ini tidak bisa digabung. Tapi oleh Carry kembali ya, Carry adalah lembaga riset yang sangat luar biasa. Mereka bisa memecahkan yang tidak boleh ada di dalam bunga ini, mereka bisa buang dan mereka bisa menggabungkannya dan lahirnya hemohim untuk kita. Mari kita lihat masing-masing dari bunga ini bisa buat apa sih? Ya. Nah, kita lihat manfaat kandungan dari Angelica gigas rhizome ini ya. Ini sangat luar biasa ya, sangat sering dipakai dalam pengobatan tradisional ya. Kita sering mendengarkan bahwa ini dipakai sebenarnya ya. Untuk apa? Bisa antibakteri ya. Menstimulasi sistem imun kita, anti tumor ya, mengatasi anemia. Jadi disebut di sini anti tumor karena memang cikal bakalnya lahirnya produk ini oleh Carry memang untuk menahan radiasi supaya menjaga kesehatan para ilmuwan, meminimalkan resiko mereka untuk ke kanker, ke tumor ya teman-teman ya. Mengatasi anemia, peradangan, mengobati nyeri sendi, nyeri otot ya. Jadi sakit-sakit nyeri sendi, otot segala macam itu dari Angelica gigas bisa ya. Anti amnesia ya, sulitnya konsentrasi ya. Jadi sebenarnya anak-anak Anda yang mau ujian, mau ulangan ya, Anda boleh kasih minum ini ya. Ditulis di web kita anak usia 6 tahun ke atas. 6 tahun ke bawah kalau dia sehat ya nggak perlu. Tapi kalau anak-anaknya memang membutuhkan walaupun di usia 6 tahun boleh ya. Mungkin Anda kasih 1 saset atau setengah saset, diencerin dulu dengan air hangat dan Anda bisa lakukan semua itu ya. Kemudian membantu menurunkan kolesterol dan melancarkan peredaran darah ya. Sehingga kita banyak mendengarkan di luar ya, Anda sering dengar nggak ya, tiba-tiba yang stroke, yang tadinya nggak ada tenaga, sekarang bisa duduk, bisa bangun, udah bisa jalan ya. Yang sakit sendi sekarang terbantukan, yang radang ya. Banyak sekali kita bisa lihat nanti per satu-satu kandungan ini menjawab kita mengapa di luar kita menemukan banyak sekali testimoni sakit ini itu terbantu. Ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ada Cnidium officinale ya. Ini
mengusir angin. Ya, nggak usah dikerok sekarang, minum Hemohim kalau Anda itu ya, masuk angin. Menghilangkan rasa nyeri, yang saat tadinya juga sudah ada menghilangkan rasa nyeri, ternyata yang Snidium juga sama, menghilangkan rasa nyeri. Mengaktifkan darah dan sirkulasinya, ya. Menghilangkan kerutan teman-teman, betul, dan juga bekas luka, memutihkan kulit di sini, waktu saya baca sebelumnya, itu dia untuk menahan hiperpigmentasi kulit kita. Ya, jadi kulit kita ini bisa flek itu bukan karena hanya sinar matahari, tapi juga dari dalam. Ya, jadi dia juga untuk menahan hyperpigmentasi kulit kita. Ya, menutrisi rambut. Ya, keren sekali ya. Anti radiasi. Ya, bakteriostasis. Meningkatkan performa seks dan libido. Ya, makanya di sini tadi pagi barusan ada pertanyaan. Ada nggak testimoni yang untuk yang ingin punya bayi? Ya, bisa sekali, ini bisa dikombinasikan dengan red ginseng ya, sangat bagus ya. Wah, Mbak Nyoto langsung semangat ya. Betul, bisa bikin strong di sini ya. Karena sudah banyak testimoni yang mengalami gangguan susah punya anak, selama mungkin bukan tersumbat mungkin agak berbeda, tapi kalau karena sel telur Anda dan sperma yang kurang bagus, nah ini bisa membantu ya. Membantu gangguan ereksi. Nah, ya, bagus sekali ya, disfungsi. Nah, minumlah nanti malam ya. Meningkatkan energi mengatasi nyeri otot. Sama juga dengan manfaat yang tadi ya, Anjirika Gigas juga bisa untuk membantu nyeri otot. Anti cancer juga ya, luar biasa. Kandungan yang ketiga, Peonia japonica. Nah, ini juga sangat luar biasa yang kita sering menstruasi berlebihan ya, mungkin terlalu deras, terlalu banyak ya. Asam urat, nyeri sendi ya. Dysminor itu keputihan itu yang menstruasinya sakit. Jadi banyak sekali anak-anak remaja yang tadinya kalau datang menstruasi sakit hampir pingsan-pingsan, ada nggak? Ada teman-teman. Tapi setelah minum Hemohim sekarang mereka tidak lagi mengalami gangguan di saat menstruasi ya. Yang sering keputihan ya, yang sakit perut, disentri, nyeri, kejang di saluran pencernaan ya. Itu sangat terbantu dengan Hemohim ini ya. Yang sakit kepala, nah kepala ringan pusing. Nah di sini tadi ya ada yang bilang, wah kalau sakit kepala saya baru minum ya. Nah karena memang ada yang memang dia bisa membuat sakit kepala. Memang seperti setelah kita minum 30 menit itu sakit kepala kita hilang. Ya, tapi jangan Anda berlakukan ini seperti obat sakit kepala Anda baru minum. Minumlah Anda setiap hari ya, akan menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan ya. Yang ada hepatitis, insomnia, nyeri punggung, ya. Segala macam hipertensi, gejala stres dan depresi. Karena di sini waktu saya baca juga ada memang dia ini untuk mood kita, ya. Untuk mood kita yang terganggu, ya. Nah, ini bisa untuk meredam. Dia meredam daya stres kita. Ya, sangat bagus. Kalau stres kita keredam otomatis yang tadi ya, kalau stres berarti organ tubuh Anda yang lain kan terganggu semua. Nah, kalau ada yang meredam, nah ini akan bagus sekali. Nah, jadi 3 jenis bunga ini kalau Anda baca dan Anda mendengarkan dari tadi, berarti luar biasa. Inilah yang menjawab di luar sana, banyak sekali yang terbantu. Ya. Oh ya, di sini saya belum lihat, ya, ada juga yang ini, yang kemarin saya baca untuk apa? Untuk kesehatan kulit. Ya, kulit yang gatal, ya, yang mengalami kelainan kulit, ya, itu sangat terbantu dari Hemohim ini, dari kandungan ketiga macam ini. Jadi untuk kulit juga yang luar biasa ya, bukan hanya kulit karena hiperpigmentasi, tapi kelainan kulit yang mereka gatal ya, mengalami masalah-masalah itu juga ya. Oke, lanjut. Hemoglobin itu adalah sebuah singkatan, teman-teman. Nah, serasa pelajaran bahasa Indonesia kita ya, menghafal singkatan, teman-teman ya. Hemoglobin, hemo itu sendiri hemoglobin. Ini adalah protein di dalam darah kita yang mengantar oksigen ke di saluran darah kita ya. Jadi udara di dalam darah kita ini nggak boleh kurang, nggak boleh tidak tersalurkan ya. Ini hemoglobin. Hematopoiesis ini adalah kita berbicara tentang sel darah kita. Teman-teman, semua penyakit kita ini berkaitan dengan darah kita ya. Di dalam tubuh kita sebagian besar adalah darah. Jadi darah ini harus sehat dan benar di dalam tubuh kita ya. Jangan terlalu banyak oksidan di dalam darah kita ya.
Nah, kemudian imun tubuh, imun sistem. Ya, jadi hemohim ini bisa untuk membuat meningkatkan imun sistem. Tapi dia sifatnya bukan booster. Karena dia M terakhir itu adalah modulation. Artinya apa? Kita ingat teman-teman kita yang mungkin ada sakit apa namanya? Autoimun, berarti CPU di dalam tubuh dia tidak lagi mengenali imun tubuh dia, menyerang balik karena over, ya. Maka mereka yang sudah sakitnya autoimun, dokter akan melarang mereka minum suplemen. Kenapa? Karena sudah over, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hemohim? Inilah yang sangat luar biasa. Hemohim ini sifat M-nya itu modulation. Jadi dia bisa mengontrol. Yang lebih akan distabilkan, yang kurang akan dinaikkan, teman-teman. Itulah modulasi. Sehingga kita tahu waktu masa COVID, wah luar biasa ya, orang minum suplemen tuh gila-gilaan, teman-teman. Segala merek diminum, ya. Tapi kita juga mendengar banyak sekali yang meninggal karena serangan apa? Badai sitokin, teman-teman. Kalau Anda klik di website kita, salah satu manfaatnya adalah meningkatkan sitokin. Nah, kalau kita yang tidak mengerti tentang singkatan dan manfaat dari hemohim, ngeri, nanti badai sitokin, ya. Kemarin dengar teman meninggal karena badai sitokin. Hemohim meningkatkan sitokin, ngeri, ya. Teman-teman ingat, M kita ini tidak dimiliki oleh suplemen lain. Ini adalah modulasi. Sangat keren sekali. Dia bisa memodulasi, menstabilkan apa yang tidak benar dalam tubuh Anda. Kalau yang udah over dia akan rem, teman-teman. Ya, sehingga orang yang sakit apa namanya tiroid, hipertiroid atau hipotiroid, kok dua-duanya bisa terbantu. Yang hiper dia stabilkan, yang hipo rendah dia naikin, teman-teman. Itulah kerennya hemohim. Biarkan dia bekerja dalam tubuh kita, dia yang cari tahu, teman-teman. Ya. Slide berikutnya, Rin. Nah, jadi teman-teman, kita sudah bicara tentang bagaimana imun tubuh kita. Imun tubuh kita lemah, darah yang tidak sehat, kerjanya apa? Hemohim. Ya, kerjanya ada di hemohim. Nah, teman-teman, hemohim ini sangat luar biasa. Dia adalah suplemen yang bekerja mencari tahu apa yang tidak benar di tubuh kita. Bagi tubuh yang sensitif, kadang-kadang mengalami yang namanya detox, mengalami yang namanya healing crisis, ya. Terlalu banyak oksidan dalam tubuh mereka, nanti akan dijelaskan oleh berikutnya oleh Rini dan Ida. Nah, tentang radikal bebas bagaimana, ya. Nah, oksidan ini teman-teman, dia akan mengganggu sel tubuh kita. Keseimbangan sel darah kita ini bulat-bulat mereka berpasangan, teman-teman, seperti ini. Kalau ada oksidan yang masuk, ini akan merusak jaringan sel darah ini. Sehingga tadinya sel yang bagus maka akan mutasi menjadi sel yang tidak baik. Dan ini kemungkinan akan merubah diri menjadi yang lebih tidak baik lagi, kemungkinan apa? Akan jadi sel kanker. Ya. Nah, jadi antioksidan ini adalah untuk mengikat oksidan yang masuk dalam darah Anda untuk dilepaskan. Ya, untuk dilepaskan. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Rini dan Ida. Nah, bagi teman-teman yang mengalami detox, minum hemohim. Wah, gatel habis itu tubuh saya, ya. Itu berarti memang Anda mengalami suatu detox. Terlalu banyak kimia atau oksidan yang ada dalam tubuh Anda yang ingin dibuang oleh tubuh. Ya, di darah Anda terlalu kotor itu akan dibuang oksidannya, ya. Gimana caranya? Ya, setiap orang beda-beda. Ada yang menjadi gatal, ada yang jadi keringetan, ada yang terbuang lewat feses Anda, dari air seni Anda, atau dari kulit pori-pori kepala, ya. Aduh, kok sekarang saya pakai rasanya lepek banget ya. Sekarang kok rambut saya lepek, keringetan terus. Banyak pintu cara keluar oksidan dalam tubuh Anda. Termasuk pori-pori kepala Anda lepek itu juga bagian itu kalau Anda mengalami itu. Ya, setiap orang akan berbeda di mana tubuhnya untuk melepaskan oksidan. Akan dibuang atau hemohim itu akan mendorong berusaha keluar semua. Kenapa? Karena dia ingin menyehatkan sel-sel yang di dalam tubuh kita yang ingin diperbaiki. Ya, itu aja dari saya tentang hemohim. Saya silakan kepada teman saya Rini untuk Oke, menjelaskan radikal terima bebas. kasih Ibu Maria Francisca Winata. Jadi untuk tubuh kita yang pasti pertama membutuhkan hemohim ya untuk makanan sel istilahnya gitu untuk menyeimbangkan kayak gitu. Tetapi selain kita sudah minum hemohim, lalu kita membutuhkan apa? Nah, kita membutuhkan makanan yang sehat untuk menangkal radikal bebas.
Jadi radikal bebas ini istilahnya kita nggak bisa menghindari ya, dalam arti kita ketemu di jalan pun ketemu radikal bebas ya tadi asap kendaraan lah, asap inilah, lalu radiasi dari HP kita, dari laptop kita, ini tempat kerja kita, semua itu istilahnya juga namanya radikal bebas. Kita nggak akan bisa menghindari itu gitu loh. Nah, bagaimana supaya Hemohem ini juga bisa bekerja dengan tepat? Kita membutuhkan supaya antioksidan ini bisa membantu untuk menangkal radikal radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, produk apa yang bagus sekali untuk menangkal radikal bebas ini? Ya, kita lanjut ke produk yaitu yang namanya Atomy Pomegranate. Nah, mungkin yang di pikiran teman-teman, delima buat kecantikan aja, buat kulit, yang Queve atau siapa Cleopatra gitu ya. Sebenarnya nggak cuman itu teman-teman. Jadi mungkin kalau banyak sekali, oh ini cuman buat cewek gitu ya, buat hormon. No, sebenarnya kenapa kita membutuhkan pomegranate atau buah delima ini? Nah, kita lihat dari fungsinya ya. Kerennya di buah delima itu sangat sifatnya sangat tinggi antioksidan. Ya, jadi buah delima dikenal dengan kandungan antioksidannya yang melimpah. Nah, antioksidan tadi apa? Dibutuhkan supaya bisa menangkal radikal bebas. Kalau radikal bebas di tubuh kita ini lebih tinggi daripada antioksidan yang masuk ke tubuh kita, atau kita antioksidannya tidak mencukupi, akhirnya terjadi stres oksidatif. Kalau udah terjadi stres oksidatif, bisa terjadi kerusakan sel-sel dalam tubuh kita, lalu bisa merusak sampai ke DNA kita. Lah, kalau sudah merusak DNA, akhirnya banyak terjadi kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita, entah itu akhirnya jadi sel kanker, menjadi penyakit-penyakit yang membuat tubuh kita jadi nggak sehat. Nah, ini kita membutuhkan antioksidan yang sangat tinggi supaya apa sih? Ya supaya tadi radikal bebas dalam tubuh kita itu bisa teratasi. Jadi dengan mengkonsumsi buah delima, Anda bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang penting adalah menjaga kesehatan tubuh. Tetapi di lain menjaga kesehatan tubuh itu ada memperlambat proses penuaan. Kembali ke tadi sel, ya usia sel. Kalau diomongkan usia sel, saya itu mungkin Bapak Ibu pernah nggak sih timbangan yang bisa tahu usia sel, bisa tahu lemak tubuh, massa otot. Lah, sekali-sekali Bapak Ibu perlu timbang di timbangan itu. Karena bisa syok sekali pada waktu Bapak Ibu ngerasa, oh aku kayaknya badannya kurus-kurus aja, maksudnya nggak masalah, yang penting sehat, atau badanku bukan kurus, bukan gemuk, tapi semok gitu ya, misalnya ngomong gitu, Bang Heno gitu ya. Sebenarnya itu menghibur diri sih teman-teman. Jadi saya selalu rutin untuk menimbang berat badan saya itu dari sisi usia sel. Jadi meskipun kita kelihatan usianya waktu itu 40 gitu ya, tapi terus waktu timbang karena lemaknya tinggi, karena massa ototnya juga kecil, itu akhirnya membuat usia sel tubuh saya itu jadi lebih tua daripada usia saya yang sebenarnya. Jadi misalnya usia saya harusnya 40, usia selnya bisa 60. Itu bikin stres teman-teman. Pada waktu kita melihat timbangan seperti itu, wih gila ya, ternyata tubuh saya ini selnya usianya 60, udah kayak nenek-nenek gitu loh. Karena apa ya? Karena tadi pola hidup dan lain-lain yang sudah dijelaskan sama Ibu Ika. Nah, kita membutuhkan antioksidan ini untuk apa sih ya? Karena memang delima ini sangat tinggi antosianin, asam elagik. Lah, asam elagik kita itu sampai ke berapa nanti akan saya jelaskan di belakang. Sehingga delima kita, pomegranate kita itu antioksidannya tinggi banget. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, delima ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Ya, jadi buah delima ini sangat mendukung kesehatan jantung. Kandungan potasiumnya yang tinggi membantu menstabilkan tekanan darah. Antioksidan ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat ya. Biasanya kan kalau misalnya kita cek kolesterol itu pasti ada LDL, HDL, kolesterol total, trigliserid lah itu ya. Kalau LDL ini biasanya yang susah turunnya sama trigliserid biasanya sih ya.
Jadi beberapa riset menunjukkan bahwa buah delima dapat memperbaiki profil kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, yang ketiga itu bagus banget untuk pencernaan. Buah delima ini merupakan sumber serat makanan yang baik banget, menyediakan 4 gram serat per 100 gramnya. Jadi serat ini memang bagus banget untuk apa sih ya? Pencernaan, untuk meningkatkan volume tinja, pergerakan usus. Jadi pada waktu Anda mungkin merasa pencernaan nggak enak, ya bisa minum pomegranate kita. Yang terakhir ini yang paling mungkin paling perlu banget ya tubuh kita ya, karena dia antiinflamasi. Jadi memang karena antioksidannya tinggi, fitokimia tinggi, dia itu punya sifat yang namanya antiinflamasi. Karena antiinflamasi itu sangat berbahaya dalam arti ya menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel-sel atau DNA tubuh kita. Jadi senyawa-senyawa ini membantu meredakan peradangan atau membantu berbagai penyakit kronis seperti radang sendi, penyakit jantung. Jadi istilahnya buah delima ini sangat bagus untuk kita melawan peradangan. Jadi kalau contohnya gini nih, kita udah ngomong minum hemohim nih. Aku udah ngomong minum hemohim, Bu Ika, Bu Ida udah minum rutin setiap hari 2. Kenapa sih aku nggak merasa mungkin kolesterolku nggak turun-turun, kok asam uratku masih tetap tinggi ya? Pertama ya Bapak Ibu, apakah di tubuh Anda masih banyak inflamasi atau masih banyak radikal bebas, dalam arti Anda masih belum bisa menangkal radikal bebas yang ada di tubuh Anda. Sehingga kita mau ngomong minum hemohim juga nggak akan hasilnya nggak benar-benar signifikan gitu loh. Jadi kenapa hemohim harus dibaringin dengan pomegranate dan satu produk lagi? Nanti akan dijelaskan Bu Ida. Karena apa? Pada waktu tubuh kita sudah radikal bebasnya bisa teratasi, lalu peradangan-peradangan bisa teratasi, udah baik semua, otomatis makanan sel hemohim ini akan sempurna akan menjadi makanan sel yang sempurna untuk tubuh kita. Jadi istilahnya tubuh kita membutuhkan apa sih ya? Kita membutuhkan antioksidan dan antiinflamasi di tubuh kita. Selain masih banyak fungsi untuk kecantikan, untuk kulit, penuaan dini ya. Karena memang apa ya? Karena antioksidannya tinggi, antiinflamasinya juga sangat bagus. Jadi memang buat Anda yang merasa kok sakit sendi, asam urat, kok kayak mau jalan naik tangga aja susah, ya sebenarnya memang akan bisa terbantu juga dengan pomegranate kita ini. Lah, pomegranate kita ini tadi ya kalau ngomong asam elagik. Asam elagik itu membuat antioksidan tinggi. Atomi pomegranate itu ya Bapak Ibu ya 26 kali lebih banyak ellagic acidnya dibandingkan dengan jus buah delima. Satu saset itu setara dua saset ya. Dua pack itu setara dengan 26 jus delima. Jadi kalau kita ngomong kita berarti untuk mencukupi kebutuhan harian kita sehari 2, kita harus membuat jus 26 gelas. Nah, tadi saya di-share satu video sama Bu Ida, bentar ya. Nah, bayangkan kalau Anda harus melakukan ini, bentar. Ini kayaknya emang nggak ada suaranya ya, Mak Ida ya? Bentar. Ya, udah dilihat aja ya, bayangkan ya, Anda harus melakukan bukain buah delima satu persatu, lalu dikeluarkan airnya, diminum sampai 26 gelas gitu ya. Nah, bayangkan Anda melakukan itu. Kalau saya sih nggak sanggup sih, saya lebih baik langsung minum makan buah delima aja daripada seperti itu. Nah, kalau setelah itu selain itu kita bisa bandingkan mungkin dari segi harga gitu ya. Bayangkan kalau 1 kilo itu terus terang Bapak Ibu ini
PPT dulu dari Ibu Ika. Karena beliau pernah sering beli buah delima, sedangkan saya nggak pernah beli buah delima. Saya nggak pernah tahu bentuknya buah delima dan saya nggak pernah tahu rasanya buah delima. Entah apakah mama papa saya nggak pernah mengenalkan, tapi terus terang saya nggak pernah sih ya. Menurut beliau 1 kilo itu harganya sekitar isinya 3 buah. Satu buahnya kira-kira 35.000 lah, 100.000 per kilo. Nah, kalau satu saset pomegranate sekitar 13 jus buah delima berarti harganya 455.000 untuk bisa mendapatkan 13 jus buah delima. Sedangkan pomegranate kita itu cuma 999.000. 1 juta kembali 1.000 itu isinya 60. Yang tadi setara 2 saset itu setara dengan 26 jus. Jadi satu sasetnya yang setara 13 buah jus ini cuma 17.000. Daripada Anda susah-susah harus ngejus, bukain satu-satu sampai tangannya merah-merah, mending minum sehari 2 saset untuk mencukupi kebutuhan antioksidan kita, untuk antiinflamasi kita, supaya apa? Kalau radikal bebas di tubuh kita sudah seimbang, maksudnya seimbang dengan antioksidannya, otomatis hemohim akan bekerja dengan baik. Nah, itu penjelasan dari saya tentang pomegranat. Nah, ini sekarang kita tubuh kita udah oke nih, darah tidak sehat, dibantu dengan radikal bebas. Lalu ini faktor membuat tubuh kita rentan penyakit ya. Lalu kita butuh apa supaya istilahnya hemohim dan pomegranat ini bisa dibooster lebih cepat dalam tubuh Anda. Jadi butuh satu produk lagi. Produk apakah itu akan dibawakan oleh Ibu Ida Ratri Kartikasari. Silakan Bu Ida. Mute, Mak, mute, Mak. Oke. Ya, terima kasih Ika, terima kasih Rini yang sudah menyampaikan 2 produk hebatnya Atomy ya, baik hemohim juga apa itu namanya pomegranate ya, itu produk-produk yang selalu saya minum dan saya makan ya, karena satu itu sudah terbukti ya, terbukti sudah bagus sekali untuk keluarga saya ya, memberikan hasil ataupun dampak yang bagus sekali untuk kesehatan keluarga kami ya, termasuk saya dan anak-anak saya juga ya, seperti itu. Nah, teman-teman, 2 produk tadi ya, itu kan sudah super dahsyat. Bagaimana kalau misalnya itu seperti kita apa itu mau ke bulan, kita perlu yang namanya dorongan tekanan yang dahsyat untuk sampai pada titik yang luar biasa. Nah, produk di Atomy itu ada satu produk yang dahsyat sekali dan sebenarnya produk ini produk yang unggulannya dari negara di mana Atomy kiblatnya ada di sana, yaitu Korea. Nah, teman-teman, selanjutnya Rin, ya apa itu? Ya, Atomy Hongsamdang. Ya, Hongsam itu red ginseng ya. Hongsamdan itu red ginseng. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang red ginseng, ada yang bertanya, Bu Ida, saya kok belum pernah ya melihat katanya dari tumbuhannya itu nggak ada yang merah loh, Bu Ida. Apakah itu dikasih sumba atau dikasih pewarna begitu ya? Tidak ya, teman-teman. Jadi red ginseng yang ada di Korea itu melalui proses. Jadi bukan asli dari ginseng itu sendiri, kemudian ketika tumbuh muncul umbinya lalu langsung warnanya merah, itu tidak ya teman-teman. Nah, di Atomy kita memiliki Hongsamdam yang nanti di akhir saya menyampaikan Anda akan terbelalak kaget pasti. Kenapa? Kandungan ginsenozoidnya Atomy Hongsamdam itu jauh lebih tinggi daripada yang lain. Nah, lanjutnya Rini. Nah, bagaimana sih proses supaya ginseng berubah menjadi red ginseng ya? Red ginseng itu dihasilkan dari ginseng yang kalau di Hongsamdam Atomy itu
usianya bukan ginseng yang masih baby-baby, itu bukan yang biasa mungkin teman-teman yang suka makan samgyetang begitu ya, yang ayam ada nasinya terus dikasih ginseng. Nah, itu baby-baby ginseng itu bukan ya, teman. Tetapi red ginseng yang diproduksi oleh untuk dipasarkan oleh Atomy itu adalah ginseng yang usianya 4 tahun. Jadi bukan yang ecek-ecek, dan ini adalah ginseng yang ibarat seperti manusia adalah ginseng yang sangat produktif ya. Hasil dari ginseng ini sangat bagus sekali untuk memenuhi kandungan dari ginsenosoidnya ya. Nah, ini red ginseng ini untuk memproses menjadi red ginseng dikukus lalu dikeringkan. Nah, hasilnya akan seperti itu. Ya, lanjut ya, Rini. Nah, ginseng itu adalah king of herbs ya. Jadi semua herbal ginseng lah yang menjadi rajanya. Dia mendominir banyak karena banyak fungsinya ya, banyak fungsinya. Apalagi untuk red ginseng kita, Hongsamdamnya Atomy ya. Dia memiliki teknologi yang sudah dipatenkan, kemudian ini dibuat 100% ginseng dengan 90% itu ekstrak ginseng merah dan 3% serbuk ginseng merah itu sendiri ya. Dan ini kandungannya 20 mg per gram ginsenoside-nya ya. Lanjutnya. Nah, apa sih dari tadi Bu Ida kok ngomongin ginsenoside ya? Itu ginsenoside itu merupakan senyawa yang dianggap sebagai komponen aktif utama dalam ginseng. Nah, ini kandungan utama ya. Ginsenoside ini memiliki sifat adaptogen yang dapat membantu tubuh menanggulangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau tubuh sedang stres, obat ibaratnya itu sulit untuk meresap, ibaratnya seperti itu, untuk bekerja. Nah, tetapi dengan adanya ginsenosoid ini dari ginseng ini, maka dia ada fungsi untuk membantu tubuh menanggulangi stres. Inilah yang saya katakan bisa menjadi boosternya ya. Dia yang akan mendorong semua makanan-makanan atau apa itu namanya suplemen makanan fungsional yang kita konsumsi ya, termasuk tadi adalah hemohim dan pomegranate. Jadi kalau saya katakan memang hemohim dan pomegranate itu udah dahsyat, tetapi akan jauh lebih dahsyat lagi kalau Anda penuhi lagi dengan ini ya, Hongsamdam ini. Lanjutnya. Nah, mari kita lihat apa yang ada di Atomy Hongsamdam ya. Sekali lagi, Atomy Hongsamdam itu 100% ginseng merah, kemudian ini mengandung 20 mg per gram ginsenoside dari substansi ginseng ya. Nah, ginsenoside itu terdiri dari gabungan RG1, RB1 dan RG3 yang merupakan bahan kesehatan fungsional. Ini mampu menjaga stamina kita. Ya, selain itu juga membantu untuk mengurangi rasa lelah. Sirkulasi darah kita menjadi lancar, kemudian daya ingat. Nah, Anda yang suka lupa-lupa ya, kalau mungkin Anda kesulitan untuk berbelanja produk yang masih di Korea ya, teman-teman, saya sarankan untuk memakai ini ya, red ginseng ini, Hongsamdam ini. Jadi ada smart memory apa ya, ginkgo misalnya seperti itu, sebenarnya bisa dipenuhi dari red ginseng ini ya, Hongsamdam ini. Dan ini juga sangat efektif sebagai antioksidan. Nah, kandungan 20 mg dari ginsenoside dalam satu saset ini ya, itu lebih tinggi dari rekomendasi konsumsi harian dari ginsenoside yang harusnya 3 mg per hari minimalnya seperti itu ya. Karena kita mengandung 20 mg, tetapi untuk
harian minimal yang kita bisa konsumsi itu biasanya itu 3 mg. Nah, teman-teman, lanjutnya Rini, ya. Ini lanjutnya lagi Rin. Tadi sudah saya bahas ya teman-teman karena udah cukup malam. Nah, sebenarnya apa sih fungsi red ginseng ya? Fungsi red ginseng yang paling utama itu selain antioksidan, dia memperbaiki daya ingat, kemudian meningkatkan imunitas, memulihkan kelelahan Anda, dan memperbaiki sirkulasi darah dengan menghambat agregasi trombosit. Nah, teman-teman harus apa ya? Yakin ya, harus yakin bahwa bagaimana sirkulasi darah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk tubuh kita di dalam apa? Mengirimkan ya, mengirimkan nutrisi, makanan dan seterusnya. Kalau ada pembekuan darah ya, bisa dibayangkan teman-teman ya, kalau ada pembekuan darah atau agregasi trombosit ya, bisa dibayangkan semuanya akan konslet ya. Nah, Anda bisa menambahkan red ginseng ini untuk Anda konsumsi. Ketika Anda merasa bahwa darah Anda sering kelelahan ya, kok tiba-tiba merasa lemas seperti itu ya, pastikan Anda bersegera untuk mengkonsumsi Hong Samdam ini. Lanjutnya. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, saya pernah tinggal di Korea dan banyak sekali ginseng yang sudah kami konsumsi, bahkan ketika kami sudah pindah kembali ke Indonesia begitu ya, kolega-kolega kami sering sekali mengirimi red ginseng, dan yang paling sering ini ya, yang paling sering kami diberi adalah yang ini, Hong Samjong Plus ya, Hong Samjong Plus. Ini mahal teman-teman ya, mahal sekali 3 jutaan ya, tetapi itu gift. Kalau orang-orang Korea itu selalu memberikan gift-nya seperti itu ya, produk yang asli terkenal di Korea yaitu ginseng. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana perbandingan harga yang ada di pasaran ginseng itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dari Atomy, satu bungkus ya, 1 gram itu dia mengandung 20 mg ginsenoside-nya. Tetapi dari merek lain, teman-teman lihat semuanya adalah di bawah dari 10-15 mg ini. Yang paling tinggi itu yang Jamdahah Gold ya. Itu yang paling tinggi. Sementara kita ada di 20 mg per gram. Tetapi di sini dilihat juga ini 15 mg per 50 mili ya, ginsenosoidnya. Jadi artinya tetap aja kita yang paling tinggi ya, kita yang paling tinggi. Nah, teman-teman dilihat dari harganya ya, dari harganya di Atomy Hong Samdam itu hanya 1.232.100. Sementara di yang lain-lainnya itu yang 11,6 mg per 10 mili itu harganya 1.231 kurang lebihnya ya. Ini dengan asumsi kurs waktu itu saya buat berapa saya lupa ya. Nah, ini teman-teman bisa dibayangkan kalau Atomy kita dalam satu kemasan itu 60 bungkus ya, 60 saset itu kita konsumsi 60 hari. Sementara yang lain-lain Anda mengkonsumsi 30 hari, kalau yang Hong Samjong Plus itu 80 hari, tetapi harganya Anda lihat, dan kandungan kadar ginsenoside-nya itu sendiri itu sangat rendah dibandingkan dengan Atomy. Nah, jadi kalau kita lihat dalam 1 bulan berapa yang kita butuhkan untuk memakai produk ginseng ini. Kalau Atomy dalam kebutuhan dalam 1 bulan kita memerlukan hanya Rp616.50. Sementara untuk produk yang lain di atas 1 juta, bahkan ada yang 3 juta. Nah, ini artinya apa? Dengan kandungan ginsenosoid yang tinggi, kita mendapatkan dengan harga-harga yang sangat terjangkau ya. Dan ini kalau kita bilang sayang, enggak juga ya. Kenapa? Karena ini
tingginya kandungan ginsenoside-nya nih loh, ya, yang kita pikirkan itu di sini. Jangan Anda melihat dari yang lain-lain ya. Teman-teman juga lihat juga dari harganya. Ini perbandingan antara harga dengan kualitas itu benar-benar yang ditawarkan oleh Atomi sudah diberikan di Hong Samdam ini. Jadi Anda nggak usah nggak akan bicara lagi bahwa mahal ya. Kalau Anda masih bicara seperti itu, Anda harus pelajari di sini ya. Karena apa? Karena benar-benar ginseng dari Atomi ini benar-benar masih sangat-sangat murah kalau saya katakan ya seperti itu. Oke, lanjutnya selain itu teman-teman, bentuk yang diberikan oleh Atomi, yang dipasarkan oleh Atomi Hong Samdam ini adalah bentuk granul ya, seperti itu, dan itu sudah mendapatkan hak paten ya. Selain itu juga untuk Anda yang muslim ini juga mendapatkan sertifikat halal juga ya. Jadi tidak usah khawatir, semuanya boleh mengkonsumsi Hong Samdam ini ya. Luar biasa sekali. Dan sebagai penutup teman-teman, tadi sudah ada hemohim ya, harganya berapa sih? Harganya 1.392.600. Pomegranate 999, oh cantiknya ya. Kemudian red ginseng 1.232.100. PV-nya. Nah, kita lihat dari PV ya. Ketika kita berbisnis tentu saja kita biasanya memikirkan untuk apakah PV itu menguntungkan untuk kita ya. Tetapi saya katakan sekali lagi, jangan Anda hanya berpikir tentang PV ya, tetapi bagaimana manfaat itu dulu. Manfaat lalu korelasinya dengan harga ya. Manfaatnya itu besar dan bagus sekali untuk kita, maka saya rasa Anda sudah selayaknya untuk memikirkan untuk apa? Mengkonsumsinya. Ya, saya sarankan teman-teman mengkonsumsi ini ya. Karena apa? Karena sebentar baterainya ya. Karena ketika saya pergi ke luar kota begitu ya, saya merasakan bahwa tubuh itu seringkali lelah ya. Tubuh itu cepat sekali lelah dengan padatnya aktivitas ya, apalagi kalau udah keluar kota, keluar pulau ya, itu kan kita mikirnya pasti tidak mau rugi ya, tidak mau rugi dengan waktu. Maka saya berjuang untuk saya selalu berbekal ini semuanya. Untuk apa? Untuk menjaga stamina saya. Nah, ini teman-teman pikirkan di situ, lalu dengan apa yang kita konsumsi, bisa dibayangkan nggak teman-teman? Kita mengkonsumsi, tetapi kita mendapatkan kembali PV-nya itu 132.600 ya. Sudah berapa persen perjalanan kita untuk pairing ya kan. Luar biasa sekali ya, PV-nya besar. Kalau teman-teman mengkonsumsi hemohim sehari 2 berarti kan itu untuk 1 bulan 54.000 PV. Kemudian pomegranate ya, pomegranate itu untuk 1 bulan, kemudian red ginseng ini untuk 2 bulan. Artinya Anda di dalam 2 bulan ini Anda bisa menghasilkan PV sekitar kurang lebih 232-an ya, 200 lebih ya. Nah, ini sangat-sangat penting sekali ya untuk kita pahami bahwa kita tidak kehilangan sepenuhnya uang kita ketika kita berbelanja produk-produk yang kita butuhkan sehari-hari, termasuk suplemen kesehatan. Dibandingkan dengan kalau Anda sakit, tentu saja itu Anda hanya mengeluarkan uang terus, ya kan? Tetapi di Atomi kita berbelanja, kita dapatkan PV itu nanti menjadi kembali lagi kepada kita pada saat kita kemudian dapetin tingtong ya. Nah, ini teman-teman 3 produk yang luar biasa yang kami sarankan untuk teman-teman konsumsi. Kenapa? Tahun depan ya, saya spill sedikit ya, tahun depan kita tidak bisa berbelanja produk di website Korea, tetapi kita harus berbelanja di ETG Mall. ETG Mall itu bisa langsung belanja sampai ke rumah Anda, tetapi pikirkan bahwa ketika belanja di ETG Mall itu ongkos kirimnya sepadan enggak dengan Anda menggunakan ketika Anda mengirimkan, misalnya beli
iLutein satu box begitu ya. Ongkos kirim dari Korea ke sini kurang lebih 250.000. Itu dianggap 1 kilo loh, ya. Nah, itu Anda harus pikirkan itu. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan end value, ya, end value di Atomi Indonesia, usahakan teman-teman untuk menggunakan produk-produk yang sudah ada di Indonesia. Kenapa? Ketika Anda banyak belanja produk Korea, ya, ketika Anda banyak belanja produk Korea, yang terjadi apa? Atomi Indonesia, kita membelanjakan uang kita di Korea, yang membayar bonus Anda Atomi Indonesia, ya. Nah, jadi intinya apa, teman-teman? Ayo kita berjuang untuk mengalihkan. Kalau memang itu tidak urgent untuk Anda pakai suplemennya, lebih baik gunakan Hemohim, red ginseng sama pomegranate ini, dan sudah banyak produk suplemen juga, termasuk ada vitamin C, ada B kompleks, ya. Itu suplemen-suplemen yang ada di website Indonesia, larisin dulu di situ, ya, supaya apa? Supaya end value kita nggak turun terus, ya, harus naik seperti itu, ya. Jadi begitu mungkin teman-teman. Rini, saya kembalikan untuk ke Rini. Mungkin ada pertanyaan, ya. Bentar, saya kasih share satu video testimoni yang Pak Erol itu ya, mungkin buat teman-teman itu karena memang membantu banget buat teman-teman. Saya share dulu satu videonya, bentar. Coba dilihat suaranya. Terakhir ginjal. Apa Pak? Darah tinggi? Saya punya diabetes dulu. Sorry, saya ulang ya. Pertama saya darah tinggi, lalu diabetes, lalu kolesterol, lalu asam urat. Setahun yang lalu Bu, saya kena ginjal. Karena obat sini 34 tahun nih. Jadi gimana? Saya mesti minum obat supaya gula sama ini turun, tapi ginjalku rusak. Mau di stop supaya ginjalku istirahat, gulaku naik. Kenal sama Atomi. Saya minum Atomi is no choice, bukan karena percaya, tapi karena tidak punya pilihan. Saya apapun coba ya kan. Itu adalah 6 bulan lalu, bulan Agustus. Nah, saya Agustus itu saya masih minum obat. Ini pubris ya? Mulai bulan Agustus tahun 23, saya minum obat tetap, tapi udah mulai Atomi. Tiap minggu saya kurangin, Atominya saya naikin. Kurangin obatnya, sampai akhir Agustus. Saya cek ya, dan tiap hari saya cek gula darah, saya punya buktinya. Gula darah saya mulai stabil. Dari start 500 berapa? Dari 300-an. Dari 300-an. Kalau nggak minum obat 500. Makanya menurun, obatnya menurun, atominya mulai naik. Nah, September awal saya stop obat. Karena obat saya 6 jutaan tiap bulan. Ya. Saya stop obat. Saya atominya udah naik. Nah, atomi terus. September, Oktober, November, Desember. Ini bulan ke-6 nih. Kan Agustus, September, November, Desember ini. Dari September sampai sekarang saya udah nggak minum obat lagi. Saya sudah Atomi saja. 3 pilar. Jadi ini Bu ya, ini obat saya dulu nih. Sekarang yang atas. Ini obat saya nih. Ini pakai suntikan nih. 34 tahun nih. Saya stop. Saya stop. Ini pagi, ini makan pagi saya. Saya hari ini terlambat nih. Iya, buat bersihin kolon saya ya. Ini hasilnya Bu. Every day 2 hours saya air run. Dulu mana mampu. Bapak umur berapa sekarang? 64 tahun. 64 tahun. 63. Background Bapak apa? Nggak usah diceritain. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Orang baik-baik. Anak Tuhan. Anak Tuhan ya. Jadi sekarang lihat nih ya, saya air run 10 kilo.
Setiap hari, Pak. Setiap hari. Ini itu saya sendiri nih. Apa kalau saya kirim suara saya ini dia. Peran dulu atau minum apa? Jadi gini, hidup itu 3 hal. Ya. Yang pertama adalah makanan. Kalau kita masukin junk food ke dalam tubuh kita, makanan habis lah, kita rusak. Tapi semua teman-teman itu dari mana? Sumatera, Jawa, atau Sumatera. Makan enak, Bu. Tapi ingat, enak cuma sampai sini, Bu. Selebihnya nggak enak, nggak ada rasa. Jadi saya bilang kalau lu kangen merendang, lu isep-isep lah itu rendang. Cuma sampai sini, habis itu dan. Jadi pertama makanan sehat. Kedua adalah olahraga. Olahraga nggak usah kayak saya, karena saya background saya TNI. Jangan. Olahraga tuh everyday. Yang penting adalah rutin. 30 menit jalan. Caranya olahraga. Ibu bangun tidur pakai selop, pakai mantel, jalan 15 menit ke sana, balik 15 menit. Itu udah 30 menit. But everyday. Itu gunanya. Lari 10 kilo seminggu sekali nggak ada gunanya. Everyday, ya. Itu kedua. Ketiga, obat. Ini buat orang sakit. Ketiga, obat. Nah, obatnya atomis. Kenapa? Kalau obat kimia ya kayak saya. Akibatnya kayak saya. Saya kapok. Nah, itu testimoni dari orang yang 34 tahun minum obat kimia untuk 4 penyakitnya ya. Itu penyakit itu seperti penyakit kayak udah penyakit wajib gitu loh. Darah tinggi, asam urat, kolesterol, sama diabetes. Nah, itu memang pengaruhnya akhirnya kemana kalau kita minum obat secara terus-menerus, akhirnya ke ginjal. Nah, itu akhirnya menjadi masalah seperti tadi, yaitu tadi pola makan, tidur, yang disampaikan di awal tadi itu benar-benar memang terjadi. Oke, kita ke pertanyaan ya, Cik Ika. Bu Ida udah malam juga. Kreatin sudah 2,6, apa HH bisa menstabilkan? Kreatin ya teman-teman ya. Hemohim sangat membantu. Saya ada baca lagi kemarin memang sangat membantu di ginjal teman-teman ya. Dan salah satu suplemen yang maksudnya cukup aman diminum untuk mereka yang ginjal, terutama kalau masih 2 sekian itu kan berarti belum cuci darah teman-teman ya. Nah, coba lihat itu berapa persen fungsi ginjal. Biasanya waktu kita cek ginjal ada informasi berapa fungsi persen dari ginjal. Biasanya kalau 2 sekian mungkin fungsi Anda mungkin sekitar 40%. Hati-hati dijaga, jangan sampai di bawah 10. Yang cuci darah itu biasa di bawah 10%. Nah, teman-teman, selain kalau kita bermasalah dengan ginjal, selain minum suplemen, apa yang harus kita jaga? Yang kita jaga tuh pola makan kita ya. Hindari makanan yang daging merah. B2, sapi, kambing ya. Daging merah jangan, ayam boleh, ikan ya boleh, seafood kurangin, udang, cumi, kepiting itu sudah tinggalkan ya. Kemudian sayur-sayuran itu yang hijau daunnya terlalu tinggi jangan. Jadi untuk mereka yang kreatinnya dan fungsi ginjalnya menurun, sayur yang disarankan tuh timun, terung, sawi putih, kol, kembang kol, jangan brokoli ya, kembang kol, tauge. Jadi sayur-sayur yang sifat daunnya tuh tidak terlalu hijau daun. Ya, sesekali ya boleh, tapi jangan lagi setiap hari makan bayam, kangkung, brokoli, kembang pucuk ubi ya, di Padang makan daun ubi, pucuk apalagi yang daun pepaya Jepang, itu terlalu keras. Ginjal kita berat, jadi kurangin itu dulu teman-teman ya. Sesekali boleh, nggak banyak, tapi yang rutin kita makan sayurnya yang seperti itu. Sama kurangi kacang-kacangan teman-teman ya, semua jenis kacang turunannya juga kacang panjang, kacang buncis, kapri ya, kacang tanah, kacang merah, semua jenis kacang-kacangan dikurangin. Berarti apa? Pecel, gado-gado, ketoprak itu dihindari karena itu ulekan kacang ya. Nah, jadi selain minum hemohim, kalau Anda ketat saya rasa untuk makanannya ini nggak terlalu berat. Karena mama saya waktu turun fungsi ginjalnya sudah bisa langsung naik di atas 60%. Untuk usia mama yang udah 83 itu sudah sesuai dengan targetnya lah ya, sudah oke. Jadi dengan
pola makan yang benar, Anda minum hemohim, fungsi ginjal Anda pasti langsung oke, langsung naik ya. Nah, jadi saya rasa pola makan dijaga tuh nggak terlalu berat karena kita masih bisa makan ayam, ikan, semua jenis ikan kita masih makan, sayur-sayuran juga masih banyak jenis sayur yang kita gampang dapat di luaran, ya yang juga cukup enak saya rasa ya, sayur yang nggak terlalu hijau daun itu juga cukup banyak ya. Jadi kacang-kacangan dikurangi saya rasa juga nggak terlalu masalah ya. Jadi bisa kita lakukan. Telur nggak masalah ya, itu. Jadi lakukan itu mestinya oke. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, ada keluhan setelah minum hemohim, mensnya menjadi tidak teratur. Apakah bisa dijelaskan? Ini boleh tahu sudah minum berapa lama ya, Cik Lisa ya? Nanti bisa tolong dijawab sudah minum berapa lama ya? Karena begini, eh, tadi mungkin udah jelasin tentang masalah detox ya. Jadi kita itu perlu banget sebelum teman-teman menyampaikan tentang hemohim atau mau menjual hemohim atau mau sharing tentang hemohim, pada waktu mereka kita sharing tentang hemohim bagusnya apa, kita perlu menyampaikan tentang efek detox yang akan mereka hadapi. Itu sampaikan di depan. Sampaikan sebelum mereka bayar hemohimnya. Dalam arti begini, jangan nunggu nanti istilahnya mereka sudah beli, lalu terjadi healing crisis, terjadi detox, dan teman-teman istilahnya, oh iya itu namanya healing crisis, orangnya udah keburu nggak mau minum. Jadi detox, healing crisis itu penting banget untuk disampaikan di awal. Dalam arti begini, tubuh itu hemohim ini kan makanan sel. Hemohim ini kan memodulator yang tidak benar. Hemohim ini yang akan istilahnya memperbaiki sel-sel yang yang sudah rusak di tubuh kita. Nah, pada waktu mereka hemohim ini bekerja, otomatis terjadi pembuangan racun. Jadi untuk mengeluarkan racun itu memang butuh benar-benar harus bisa dikeluarkan. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya supaya detox ini bisa terlewati, itu Anda harus sampaikan banyak minum air putih. Itu penting banget karena biasanya orang-orang minum hemohim kok sariawan, panas dalam dan lain-lain. Berarti air putih Anda kurang. Karena apa? Hemohim itu akan mengeluarkan racun tubuh kita melalui apa? Melalui keringat, melalui urin, melalui cairan, melalui pori-pori semua tubuh kita, lewat keringat di rambut lah, atau semua yang bisa dikeluarkan melalui tubuh kita. Jadi Anda perlu minum air putih yang banyak, perlu olahraga ringan. Lalu bagaimana cara mengatasi detox adalah ya Anda harus tidur yang cukup, lalu buang airnya juga lancar, yang kecil buang air kecil, buang air besar harus lancar. Jadi itu semua harus dikeluarkan, makin banyak keluar makin cepat lewat healing crisisnya. Nah, ini memang penting banget kalau misalnya, loh aku nih butuhnya buat supaya menstruasinya lancar gini, tapi ternyata kok malah nggak lancar. Berarti hemohim lagi bekerja di tempat lain dulu. Kemungkinan masalah terbesarnya bukan di hormonnya dulu. Hemohim memperbaiki bagian lainnya dulu yang bermasalah. Biasanya seperti itu. Nah, perlu disampaikan lagi bahwa healing crisis ini bisa berulang loh ya, teman-teman, dalam arti udah minum 3 bulan kok tiba-tiba baru sakit ininya ya. Bisa terjadi dalam arti karena apa? Berarti setelah 3 bulan minum, hemohim menemukan lagi sesuatu yang perlu diperbaiki lagi. Atau mungkin teman-teman minum hemohim, tetapi tadi di awal pola tidur, pola makan, yang radikal bebasnya tidak teratasi, Anda kurang antioksidan. Jadi memang ya kalau bisa ya hemohim, pomegranate, sama red ginseng ini untuk supaya semua cepat diperbaiki. Dalam arti kalau kita minum hemohim, udah minum hemohim rutin Bu, berapa? 1 gitu ya. Biasanya padahal untuk dosis normalnya aja sehari 2 gitu ya. Tapi minumnya cuma 1 ya. Berarti proses perbaikan sel-sel ini akan jadi lebih lama. Nah, untuk teman-teman itu mohon pada waktu Anda mengenalkan hemohim, sampaikan dulu di depan bahwa ini akan terjadi healing crisis. Pasti akan terjadi detox. Proses ini yang pasti akan terjadi. Banyak yang bilang, aku minum hemohim tambah nggak bisa tidur, nggak mau minum hemohim lagi, atau aku minum hemohim malah
ngantuk, terus malah lemas, badan kok tambah lemes ya. Semua itu bisa terjadi. Semua itu karena memang ya semua proses perbaikan itu pasti akan ada healing krisisnya dan itu memang harus Anda sampaikan di awal. Jadi entah gatel-gatel lah, entah beraknya hitam lah, entah jadi malah badannya panas semua lah atau malah apa ya. Berarti memang ada yang harus dikeluarkan melalui keringat, melalui cairan, melalui apa. Kalau Anda terjadi detox, banyak minum air putih, banyak olahraga itu ya minimal Anda harus berkeringat, mengeluarkan keringat karena itu pengeluaran racun di dalam tubuh Anda. Tadi apa ya radikal bebasnya harus dikeluarkan. Bantu dengan pomegranate supaya bisa makin cepat tambah dengan red ginseng. Jadi istilahnya proses minum hemohim teman-teman itu jangan bilang enaknya aja dalam arti wah puji Tuhan ini dapat orderan Cika 4 hemohim udah dibayar PV-nya 250.000. Anda nggak jelaskan detoxnya, giliran minum 10 hari healing crisis bilang nggak cocok, kok nggak ada rasanya. Ini barusan saya dapat WA, saya minum kok masih tetap aja efek kansernya masih berasa dan lain-lain. Ya, Anda minumnya berapa? Itu ada dosisnya. Semua ada dosisnya di mana kalau misalnya Anda sehat, Anda minum 2 rutin. Kalau Anda sakit 4 sampai 6. Kalau misalnya terjadi healing crisis, pertama ada 2 cara. Pertama, dosisnya Anda kurangi tapi akan jadi lebih lambat. Nah, kalau mau di cara kedua adalah Anda tambah dosisnya akan lebih cepat. Tapi air minum harus banyak, itu harus dikeluarkan lewat cairan yang keluar dari tubuh kita. Itu ya mungkin jawaban dari saya. Ada yang mau nambahin? Udah? Ya, ada pertanyaan lagi tadi. Nah, tentang healing ini teman-teman, kalau tubuh Anda sehat, ya mungkin nggak ada healing yang sampai gimana-gimana ya. Jadi kalau tubuh Anda memang bermasalah, Anda sensitif yang bisa merasakannya, tapi itu bukan sesuatu yang mengerikan. Jangan juga Anda jadi tak tunggu-tunggu nih, menurut saya nggak juga ya, nggak sampai segitu juga ya. Teman-teman minum ini suatu yang menyenangkan, hemohim ini saya minum juga nggak merasa apa-apa gimana-gimana. Kenapa? Karena memang saya udah riwayatnya memang sudah terbiasa minum suplemen. Jadi kalau tubuh Anda memang sehat nggak akan rasa apa-apa juga ya. Nah, ada pertanyaan nih bahwa setelah minum hemohim makan jadi lebih banyak dan berat badan bertambah. Apakah ini bagian dari healing crisis? Nah, teman-teman itu kabar gembira sebenarnya ya. Kenapa? Hemohim ini menyehatkan badan kita. Ini sering pertanyaan yang seperti ini. Kenapa? Kalau kita nggak sehat, ada sesuatu di dalam tubuh Anda, mungkin Anda sering kembung, sering sakit, atau apalah ya dalam tubuh Anda, kita makannya itu nggak banyak, ya, nggak enak makannya. Kalau tubuh Anda sehat, ibaratnya makan pakai garam aja Anda bilang enak, makan pakai kecap pun Anda bilang enak. Jadi Anda makan yang biasa tanpa Anda sadari porsi Anda jadi banyak. Jadi teman-teman tetap jaga ya, terbiasa makan, jadi makan ini sesuai dengan porsi yang seharusnya. Jangan makan ngikutin nafsu makan Anda. Belum kenyang, makan sampai kenyang ya. Nah, makan lauk mantap nih keluar nih Sunda ya, makan lalap, makan sambal terasi, makannya nambah ya. Maka berat Anda nambah. Bukan karena hemohimnya buat nafsu makannya tinggi dan berat badan, enggak. Hemohim berarti sudah berhasil menyehatkan tubuh Anda sehingga tanpa sadar Anda makan lebih banyak, makannya nafsu ya. Nah, dan penyerapan bagian pencernaan Anda sudah diperbaiki oleh hemohim, dia akan mampu menyerap dengan maksimal ya. Nah, jadi teman-teman jaga pola makan walaupun Anda merasa sehat, enak makannya jangan nambah-nambah. Makin Anda nambah, Anda memperbesar lambung Anda. Size lambung Anda besar, maka Anda harus makan sesuai segini Anda baru kenyang. Ya, saya minum hemohim 6 tahun sampai sekarang berat badan saya tetap 48, teman-teman. Makan tetap 2 sendok nasi saja, ya. Tidak pernah bisa menghabiskan namanya mie 1 porsi, nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi dijaga, pola makan tuh bagian dijaga ya. Oke, itu aja. Ada Ya. tambahan mungkin Rini, apakah Anda makan lebih banyak? Mau ditanya, sepupu saya umur 57 laki-laki punya masalah retina pendarahan, tekanan bola mata sudah tidak tinggi, dia minum obat dokter dan makula matanya juga udah masalah. Apa yang disarankan tiga produk ini sebagai dasar vitaminnya plus tambah, omega 3 atau hemohim omega 3 dan aeluasantin.
Ya, yang pasti luasantin wajib ya Pak, hemohim wajib. Lah, sebenarnya omega 3 ini tadi saya tuh kemarin dapat ilmu dari seorang ahli gizi di Taiwan, sponsor saya juga. Kalau kita ngalamin healing crisis itu juga ternyata omega 3 itu membantu banget untuk mengurangi efek dari detox itu juga. Tapi memang dosisnya nggak cuma 2 gitu. Jadi omega 3 ini bisa diminum 6, 3 pagi, 3 malam. Sampai kalau misalnya sampai healing crisis-nya parah banget itu 3 diomong gitu. Nah, ini masalah dengan mata, tekanan bola mata itu sangat bagus banget dengan luasantin yang pasti. Ya, tambah hemohim ya, Ci ya. Yang pasti ya. Ika. Ya, oh panggil saya Kak, sorry. Ya, Ya, saya rasa kalau di retina ada pendarahan itu ada pendarahan ya Rin ya? iya, Pendarahan di pembuluh mata ya? di retina. Di retinanya. Hmm. Saya rasa sulaksantin dengan hemohin cukup, omega 3 nggak usah karena omega 3 ini sifatnya itu beda dari hemohim ya teman-teman. Hemohim ini dia ada modulasinya, ada modulatornya. Jadi dia memperlancar peredaran darah tapi tidak buat kita pendarahan kalau menurut saya ya. Karena papa saya sendiri pernah mengalami pendarahan tapi minum hemohim bagus sekali. Nah kalau omega 3 ini dia sifatnya memang dia mengencerkan darah ya. Memperlancarkan darahnya. Mungkin omega 3 untuk yang kasus ini mungkin nggak usah hemohim dan fluoxanthin aja untuk itunya. Oke, kayaknya pertanyaannya udah itu sih ya. Apa fungsi omega? Omega itu dia sebenarnya omega 3 ini juga salah satu yang membersihkan lemak-lemak untuk ke jantung juga. Jadi peredaran darah ke jantung, lalu untuk ada untuk DHA, EPA DHA-nya juga bisa untuk otak juga. Jadi memang omega ini sebenarnya fungsinya juga banyak sih. Bisa melembabkan mata juga, Rin. Jadi kalau mata kering juga bisa dari omega. Oke, siap. Ada vitamin E-nya juga kalau nggak salah. Iya. Erin. Jadi omega 3 ini juga sangat bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa menjaga plak-plak itu ya di jantung kita. Dan Membersihkan kita kerak. ada beberapa jenis omega. Kalau yang trigliseridnya tinggi, silahkan minum yang RTG yang memang bisa buat trigliserid. Kalau saya sendiri minumnya yang RTG. Minum produk ini aja Pak. Tadi aja hemohim, pome sama red ginseng karena itu masih Korea ya. Kita berusaha untuk menggunakan produk-produk yang sudah masuk di website Atomi Indonesia saja. Karena nanti Januari udah susah ordernya. Ya, omega 3 Alaska buat anak umur berapa, sekolah SD, berapa kaplet ya. Sebenarnya omega 3 ini anak saya dulu minum omega, saya dari hamil sampai anak saya bayi sampai anak saya ini saya udah masukin omega 3. Jadi memang untuk anak berapa aja bisa, tinggal dibuka soft gelnya, dimasukkan cairannya. Kan bentuknya cair tapi ada soft gelnya. Boleh. Oke, kita tutup aja ya Bu Ida. Masih ada tambahan kah? Oke. Maida. Oi. Udah ya. Kita tutup aja ya. Ya. Makasih teman-teman. Semoga